Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Deki, kembali lagi bersama kita dalam podcast kali ini. Kami menghadirkan tamu yang sangat luar biasa sekali. Kali ini kita bersama Ananda Fakih. Ya. Ananda Fakih ini adalah penerima manfaat beasiswa dari Dompet Al-Quran Indonesia, seperti itu. Nah, ini spoiler sedikit nih. Kali ini nih, Ananda Fakih ini akan melanjutkan studinya di Al-Azhar seperti itu. Nah, kita akan mengulik keseharian Ananda Fakih ini bagaimana sih kok bisa keterima dan melanjutkan studi di Al-Azhar seperti itu. Nggih. Assalamualaikum Ananda Fakih. Nggih. Boleh diceritakan latar belakangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Ali-Zuhdi, biasa dipanggil Fakih, santri dari Darul Fikri Sidoarjo. Keseharian saya sebelum diterima Al-Azhar belajar bahasa Arab di Darul Fikri dan menghafal Al-Quran juga. Kemudian juga setoran ke Ustadz di Darul Fikri yang mempunyai sanad Al-Quran 30 juz dengan riwayat Hafiz dari Imam Hashim, sehingga selesai dalam waktu 1 tahun menyetorkan hafalan bersanad 30 juz Al-Quran. Kemudian kemarin ikut tes penerimaan kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, dan alhamdulillah diterima, dan insya Allah dalam waktu dekat ini bulan November insya Allah berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya. Gimana sih lika-liku hafalannya selama menghafal Al-Quran di Darul Fikri itu bagaimana? Ya, yang pasti penuh suka duka. Banyak dukanya. Bagaimana dukanya? Banyak susahnya, banyak nangisnya, sampai ya pusing kadang, hafal lupa, tapi tetap istiqomah, insya Allah alhamdulillah bisa gabung juz. Itu mulai dari kelas berapa untuk hafalannya? Dari SD sudah menghafal sedikit-sedikit. Dari kelas 1. Memang Fakih ini dari kecilnya memang sudah ada minat menghafal. Dari kecil. Pulang sekolah itu kan benarnya jam 3, jam setengah 4. Langsung dia ikut tahfidz. Sampai jam 6 sore. Saya ngantar, saya jemput, kan rumahnya lumayan jauh 17 kilo dari rumah sekolah itu. Jadi saya jemput itu sore, ketiduran di motor, kan cuma pakai motor, hujan kehujanan ini, tapi luar biasa minatnya untuk menghafal itu. Saya antar jemput, saya rela antar jemput, terus ikut. Pokoknya tiap pulang sekolah minta kursus lagi, ngaji lagi di luar. Nanti liburan sekolah itu dia ikut camp Quran, walaupun di Jawa Tengah itu adanya di Sragen, di Beki, Pondok Beki, ikut padahal dari Ngawi tidak ada temennya, dia ikut, sudah berani, kelas SD loh, kelas 5, 4 itu sudah, alhamdulillah, terus bertambah hafalannya itu, karena tekadnya yang luar biasa. Tidak saya ajak keluar ayo mas, jalan-jalan, kita ajak ke kemarin, yuk bawa Al-Quran, nggak berhenti dia itu, pulang sekolah liburan tuh nggak main, langsung duduk di rumah ya baca Al-Quran, menghafal, nggak seperti anak yang lain dia itu, adiknya dia nggak seperti. Tapi alhamdulillah dia memang semangatnya luar biasa dari kecil. Alhamdulillah kelas 6 lulus itu sudah bisa menghafal 8 juz. Terus masuk SMP, ada SMP-nya itu ada membuka tahajud 3 bulan. Dia 3 bulan ingin menyelesaikan sampai 30 juz. Alhamdulillah atas ridha Allah akhirnya bisa menyelesaikan 30 juz.
semester 1 SMP-nya masih di Ngawi, akhirnya pindah ke Dapi. Alhamdulillah di Dapi ini kayak terasa dia. Alhamdulillah ustaz-ustaznya Dapi ini diikutkan terus dia ke lomba-lomba. Dengan pengalaman lomba itu kan dia semakin belajar kenapa kok lomba pertama gagal. Akhirnya belajar dari pengalaman-pengalaman itu, dia akhirnya mulai terasa. Dari tajwidnya mungkin perbaiki apanya-apanya, akhirnya bimbingan dari Ustaz Dapi, alhamdulillah sampai dia mendapatkan sanad juga dari Ustaz Taufik, bimbingannya Ustaz Taufik, pokoknya Ustaz Dapi yang luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa Memang sekali. terus dari kecil anak-anak itu saya biasakan pokoknya mulai dari kecil belum sekolah. Sebelum sholat subuh anak-anak harus sudah mandi. Harus. Pokoknya saya sendiri, orang tua juga harus memberi contoh. Saya 2:30 bangun, mandi, saya juga mandi, sholat, terus masak. Anak-anak pokoknya bangun sebelum subuh harus sudah mandi. Bagi anak laki-laki nggak boleh sholat di rumah. Kan alhamdulillah di dekat rumah kan ada musola. Musolanya tanda harus lari. Kalau ingin Umi nggak marah harus cepat-cepat ke musola. Kan namanya cuma gitu aja. Pengen Umi marah, nggak kan saya sudah ini hati-hati. Marahnya Umi itu juga marahnya Allah loh aku. Gitu cuma kayak gitu kan aja. Anak-anak sudah paham. Insya Allah pokoknya kuncinya saya sebelum subuh anak-anak harus sudah mandi gitu. Biar segar. Makanya kalau sekolah nggak ada yang telat kayak ini. Jam 5 itu malah sudah pada sarapan. Saya pokoknya jam 5 harus sudah matang, anak-anak sudah harus sarapan. Jam 6 berangkat, kan karena sekolahnya jauh, jam 6 sudah berangkat. Harus sudah sarapan. Enggak bawa bekal. 17 kilo itu tadi. Dari ini 17 kilo dari rumah ke sekolahan. Makanya belum nyampe terkadang di jalan sudah ngantuk. Pulang ya ngantuk karena maghrib baru nyampe rumah. Jadi nggak ada waktu kayak bermain. Padahal kalau di sekolahan bermainnya sama teman-temannya di sekolah. Kalau di rumah ya fokus. Kalau di rumah sudah capek tidur. Maghrib belajarnya mungkin habis subuh itu baru habis sholat subuh baru bentar kan jam 6 sudah mulai berangkat. Ya itu. Alhamdulillah ya belajarnya di sekolahan itu. Ini berarti sejak kecil sudah ada kerentengan Iya. menghafal. Iya. Di sekolah, di rumah itu juga dibiasakan seperti itu. Mungkin dari Ibu sendiri ini tirakatnya bagaimana kok bisa memiliki putra seperti Seorang ibu itu ya seperti tadi loh Mbak, saya 2:30 bangun. Kalau ini kita sholat itu jangan, kalau ketinggalan sholat malam itu rasanya gimana gitu loh. Kita itu loh hidup dikasih Allah keberkahan, masa kita sholat tahajud aja nggak bisa. Rasanya gimana gitu loh. Gimana rasa saya bersyukur kepada Allah. Terus juga saya ingat doa seorang ibu itu kan mustajab bagi anak-anaknya. Nah, di sepertiga malam itu katanya mustajabnya doa buat anak-anak. Ya saya doakan. Terus bagi orang tua puasa sunnah, insya Allah puasa sunnah Senin Kamis itu juga buat saya ingat anak saya berjuang, saya juga harus berjuang anak saya lewat belajar, saya berjuangnya lewat jalur langit gitu aja saya itu prinsipnya. Ya Allah gitu. Ya gitu. Saya memerintah juga saya harus memberi contoh itu ayah. betul. Sangat luar biasa sekali ini. Kemudian ini kan mau persiapan besok November kan terbang ke Kairo, ke Mesir. Ini persiapannya sejak bulan apa Bu? Sudah jauh-jauh hari Sudah dari tahun kemarin sudah. Ini lulus tahun berapa? Tahun ini. Ya ini tahun ini. 2025. Udah dipersiapkan sebelum lulus. Apa aja yang perlu dibawa ke sana, berkas-berkasnya seperti Sudah dipersiapkan. Semuanya berkas sudah disetor ke Mesir. Dari ijazah asli diminta, akte sampai semuanya sudah diminta yang asli semuanya. Berarti ini sudah siap tinggal berangkat. Kemarin kan saya memang sudah ngomong ke Ustaz sana, ini berangkat sudah langsung keterima. Sudah Bu, kemarin kan sudah dites bahasanya. Kan ke sana harus sudah lulus tes bahasa sampai level 6 bahasa Arab.
Terus kemarin dapat surat dari sana, mesti nih, alhamdulillah keterima. Dari DAP itu sebenarnya yang keterima 5 anak. Yang mengundurkan diri. Jadi 3 anak yang berangkat, laki-laki 2, 1 perempuan ini. Laki-laki 3. Laki-laki 3, 1 perempuan. Selama mungkin bisa diceritakan gimana kesannya selama menerima beasiswa dari Dompet Al-Quran ini. Alhamdulillah senang sekali, bersyukur bisa mendapatkan beasiswa, dapat belajar dengan nyaman. Alhamdulillah ya, dengan bantuannya Deki, dan banyak-banyak terima kasih kan. Alhamdulillah banyak manfaatnya sekali bagi kami, terutama bagi anak kami. Ya, juga terasa ringan bagi keluarga kami. Ya, dengan bantuan Deki akhirnya anak saya ini lancar, bisa lancar, juga bermanfaat banget bagi kami. Baik terutama bagi anak kami untuk kelancaran sekolahnya. Jadi saya terima kasih banyak kepada Deki telah banyak membantu keluarga kami. Semoga para donatur Deki mendapat keberkahan, kelancaran rezekinya, bahwa manfaat bagi para penghafal Quran. Insya Allah itu menjadi amal jariahnya bagi para donatur. Kok bisa tahu Darul Fikri dari mana, Ibu? Kemarin itu dari ada temen gitu. Temen dari Ngawi itu ada anaknya yang kemarin juga sekolah di dari itu. Kemudian dari mulut ke mulut akhirnya terus disekolahkan di sini. SMP semester 2 nih, sejak SMP. Iya, semester 2 sampai kelas 1, 7 semester 2. Semester 1-nya masih di Ngawi. Terus semester kelas 2-nya kena COVID, tidak sekolah 1 tahun itu. Kelasnya online jadi itu. Dari rumah. Mungkin Mas Fakihnya masih ingat dulu pertama kali ke Davi gimana perasaannya? Ya masih agak takut-takut. Iya, kan soalnya jauh dari rumah juga pindahnya. Tapi dulu waktu ditawarin Umi, ini mondok di ini saja gitu, langsung mau apa ada perasaan bagaimana Masih gitu? ya setengah-setengah mau, iya. Masih mau, masih. Iya. Tapi dorongan dari Iya. Ya, alhamdulillah. Akhirnya bisa menikmati dia kuliah pondok ini. Sebenarnya awal itu dia tidak mau. Tapi saya, alhamdulillah dengan Cidapi itu kok semakin berkembang. Kan karena dekat kota mungkin diikutkan lomba-lomba. Saya ngomong kalau kamu dulu masih di Ngawi ya seperti ini loh. Alhamdulillah. Mungkin dari Umi ada harapan untuk Mas Fakih ke depannya ini kepingin menjadi putra yang bagaimana? Ya saya cuma berharap semoga pakai ini ke depannya tetap menjadi anak soleh, rendah hati, dimanapun berada. Semoga kalau dia kan cita-citanya memang aku ingin menjadi ulama. Semoga menjadi ulama yang amanah, pokoknya bermanfaat bagi lingkungannya dan semuanya. Nantinya kalau dia memang ada kelebihan rezeki, gantian dia nanti semoga ya Mas, nanti kita menjadi donatur masjid. Enggak banyak. Untuk kondisi lingkungannya di Ngawi sana bagaimana Ibu, kondisi agamanya? Alhamdulillah kalau di pedesaan itu masih kondusif, masih tidak kebanyakan di kota enggak. Kalau di Ngawi masih kondusif, lingkungannya masih baik, bagus, banyak musola, masih anak-anak itu masih bisa diarahkan untuk ngaji. Kalau sholat masih mau berjamaah. Oh kemarin tak ikutkan kursus di Pare, kursus bahasa Arab. Tahu. Kan melatih mewakili provinsi. Alhamdulillah kemarin final dan dapat modal. Oh, yang di Jember itu kemarin. Iya, mewakili Sidoarjo. Oh, berarti ini baru pulang dari Jember nih? Iya, baru saja pulang.
ini mau ke Masjid Al-Akbar mengurusi hadiah umroh. Masya Allah. Ya, untuk umrohnya bulan apa? Kira-kira. Oktober ini. Oktober. Pakai ini dapat umrohnya setahun ini 3 kali. Sudah 3 kali. 3 kali besok Oktober ini. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini berkah dari Al-Quran ya. Iya. Kalau orang itu dekat Al-Quran, ternyata ya Allah subhanahu wa ta'ala, saya pas waktu di Mekah ini, ya Allah ya, saya ini ya Allah mau besar, ternyata ya Allah, karena kedekatan nenek saya dengan Al-Quran, akhirnya Allah bisa mengundang saya, ya Allah, karena mata-mata saya sampai ya Allah menangis di tanah. Begitu ya Allah, karuniamu wis nggak bisa berkata-kata saya ya Allah, menangis benar. Ternyata Allah itu sayang banget kalau kita memang dekat dengan Allah, dekat dengan kitabnya, insya Allah. Tanpa, saya sebenarnya nggak pernah membayangkan bisa ke tanah suci. Ternyata Allah memampukan. Karena ini kedekatan anak saya dengan Al-Quran membawa keberkahan yang luar biasa. Sampai Ngawi kemarin, kok bisa mewakili Sidoarjo? Anak Ngawi kok bisa mewakili, kemarin sampai Kemenang itu protes. Nanti tahun depan mewakili Ngawi, kelihatan. Dia anaknya kalau ada di rumah. Sekarang mau terbang ke Kairo. Gimana? Iya, Masya Allah. Nah, untuk mungkin apa nih, akomodasinya ke Kairo ini bagaimana? Kemarin saya ini Mbak, mengangsur. Alhamdulillah tinggal dikit gitu. Ya angsur sedikit. Ya Allah bisa. Alhamdulillah lah. Saya cuma berdoa ya Allah beri kemudahan, kelancaran. Kita aja doa saya tiap malam itu. Mudahkanlah ya Allah. Mulai nabung dikit-dikit. Memang saya niatnya kalau memang itu tekad anak saya, nabunglah dikit-dikit, disihkan dikit-dikit. Insya Allah aku Bismillah. Aku cuma ya Allah Bismillah. Semoga semuanya dimudahkan kita. Besok untuk di sananya tinggal di mana, Mas Fadil? Ada apartemen. Kata Ustadz kemarin suruh bayar DP-nya untuk apartemen itu 1.500 itu sudah makan plus minum, makan plus apartemen gitu. Tanya sebulannya gitu. Suruh bayar dulu untuk pesan apartemennya. Kemarin kan terakhir membayaran kan belum tak lunasi, tapi saya mikirnya masih tanggal 30 September ya aku gitu. Masih uang Nanti yang pasti lain. ada jalan Bismillah. Tapi alhamdulillah katanya murah kok. Pasti ada jalannya ya. Bismillah, saya Bismillah deh. Insya Allah. Ini saudara, berapa saudara ini Mas Fakih ini? 3 bersaudara. Ya, yang tengah adiknya ini perempuan, tapi Allah lebih sayang ke dia. Umur 2 tahun setengah diminta lagi oleh Allah. Jadi ini tinggal berdua. Nanti adiknya menjadi anak tunggal di rumah. Nanti juga sebentar lagi mau. Oh, kelas berapa ini? Oh, kelas 6. Oh, nggih. Rencana di mana? Insya Allah di sekitar sana, kalau nggak ke Ponorogo biar dekat rumah kita juga semakin tua. Kesana kemarinya. Nggih, kita nyari yang dekat rumah. Cerita yang sangat luar biasa sekali, nggih, teman-teman, sahabat Deki. Kita bisa mencontoh bagaimana perjuangannya Ananda Fakih ini dalam menghafal Al-Quran, kemudian sejak kecil dibiasakan oleh Umi untuk selalu dekat dengan Al-Quran, kesana kemari juga bersama Al-Quran seperti itu. Mungkin dari Sobat Deki ada yang terinspirasi kepada Mas Fakih ini ya, ini bisa dicontoh ini Mas Fakih ini sosok yang sangat luar biasa sekali, membanggakan kedua orang tuanya seperti itu. Mungkin cukup itu nggih Umi, Mas Fakih, nggih, mungkin ada kesan-pesan lagi terakhir dari Mas Fakih mungkin untuk teman-teman penghafal Al-Quran yang lainnya. Oh ya, untuk para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia, tetap semangat menjaga hafalan Al-Quran, tetap istiqomah, niatkan lillahi ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan segala kemudahan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin.
Dari Umi mungkin? Aduh. Ya, kita sebagai orang tua nggih, bagi para penghafal Quran tetap semangat apapun yang terjadi, insya Allah Allah akan memudahkan apapun yang menjadi keinginan kita, akan memudahkan jalan kita. Pokoknya dekat terus dengan Al-Quran, apapun kesulitannya, memang itu lelah, tapi insya Allah itu akan menjadi lillah bagi Allah. Lelah kita itu menjadi keberkahan buat kita. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian begitu. Ya, alhamdulillah. Mungkin cukup untuk podcast kali ini bersama Ananda Fakih dan Umi. Nantikan terus podcast-podcast kami dan konten-konten kami, penyaluran kami selanjutnya. Ikuti selalu perjalanan-perjalanan Dompet Al-Quran Indonesia dalam berbagi manfaat di seluruh Indonesia. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.